Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat dan bahagia. Nah, Om Dali pulang kampung nih, cuti seminggu. Kita jalan-jalan sekeluarga rame-rame. Teman-teman. Nah, sebenarnya saya baru sampai kemarin ya. Iya. Kita mau tunjukin yang kemarin dulu. Kita pergi ke book fair ya. Iya, ke expo. Expo, terus ada tamu spesial ya di book fair itu. Terus kita lanjut hari ini, saya mau tunjukin tempat wisata unik di Tunisia. Nah ini teman-teman, kita udah sampai depan pameran buku internasional di Tunisia. Ini sebenarnya setiap tahun bikin acara di sini, terus undang banyak negara gitu ya. Ya. Ada banyak guest of honor gitu, apa namanya bahasa Indonesia? Tamu kehormatan. Tamu kehormatan. Ya. Nah tahun ini tamu kehormatannya adalah Indonesia. Saya langsung dari bandara loh, langsung ke sini. Baru nyampe nih, langsung saya culik. Nah, lihat pakai batik nih. Ya. Coba batiknya. Ya, aku juga, kita kapelan. Asik. Nah, teman-teman, ini kita udah mau masuk ke book fair-nya. Ini pemandangan di luar seperti ini. Terus kita masuk ke pintunya, pintu utama yang sebelah sini. Ini dia bendera dari berbagai negara yang ikut berpartisipasi di book fair Tunisia Expo tahun ini. Terus teman-teman lihat nggak? Ini di antara bendera Tunisia diselipkan bendera Indonesia karena kita adalah tamu kehormatan. Jadi ditaruh di tempat yang spesial gitu. Nah ini teman-teman, kita udah sampai nih di depan Indonesian stand ya, Indonesian wing gitu ya. Indonesia. Ya ini sama Feli, Mbak Feli, dia mau jelasin semuanya di dalam ya. let's go. Boleh kakak tolong dijelasin tentang standnya ini apa? Ini merupakan buku-buku karangan ulama-ulama di Tunisia. Antara lain ada bukunya Syekh Thohir Ibnu Ashur, yang Khaldun ya. Ibnu Khaldun, yang ini kitab Syekh Ibnu Thohir Khaldun. Ibnu Ashur. Wah, ini ada Fadilatus Syekh, kitabnya Syekh Thohir Ibnu Ashur juga. Tapi ini pakai bahasa Indonesia apa bahasa? Pakai bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Jadi buku-buku ini punya pengaruh besar di Indonesia untuk pelajaran agama dan bahasa Arab. Mas Robit, ini standnya ngejelasin apa? Oh, Bukunya apa aja? pakai bahasa Indonesia. Iya. Ini stand punya Persatuan Pelajar Indonesia di Tunisia, dan di sini ada Kamus Darijah. Kamus Darijah itu kamus yang dicetak langsung oleh Persatuan Pelajar Indonesia yang menjelaskan tentang bahasa-bahasa Darijah dengan bahasa-bahasa Indonesia. Di sini juga ada barcode untuk sampai ke jurnal ilmiah milik Persatuan Pelajar Indonesia di Tunisia juga. Kemudian ada barcode untuk majalah-majalah di PPI Tunisia juga. Kemudian ada karya-karya mahasiswa, ada karya kolektif, ada karya individual yang mana semuanya menjelaskan tentang Tunisia. Bagus banget bajunya. Oh, terima kasih. Ini saya lupa bawa ini peci, Oh, peci kopiah. ketinggalan di Dubai. Keren. Oke, terima kasih. Makasih ya. Nah, ini kita memang sengaja untuk nyantumin tulisan Indonesia wa Tunis Ashab. Ini syiar kita di pameran ini, bahwa Indonesia dan Tunis itu bersahabat. Asik. Contohnya ini Om Dali sama istrinya. Banyak orang Tunisia yang datang ke sini nggak? Banyak, mulai dari anak SD, sekolah dasar ibtidai, mereka ke sini dan ngedengerin penjelasan. Mereka
mereka amazed banget karena oh ternyata Indonesia besar, pulaunya banyak gitu. Ya soalnya rata-rata di Tunisia mereka kurang tahu ya itu Iya, tentang betul. Indonesia Iya. gitu. Paling taunya cuma ternyata muslimnya banyak gitu. Kalau di sini ada Al-Quran yang dicetak di Indonesia, dan Al-Quran ini ada yang tafsirnya pakai bahasa Perancis, Indonesia, dan juga ada yang bahasa lainnya. Cuma yang di sini khusus yang bahasa Perancis. Tuh. Ini mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu ya. Kita di Tunisia campur bahasa Arab Prancis soalnya ya. Betul. Makanya di sini banyak buku ada bahasa Prancisnya gitu. Betul. Buku-buku tentang Indonesia, ada tentang Jakarta, ada tentang Islam di Indonesia, ada tentang Bali. Semua buku-buku yang ditulis jurnalis Tunisia tentang Indonesia, perjalanan mereka ketika ke sana. Ya kayak Om Dali gini, nge-share pengalaman ke beberapa negara. Begitu mereka juga jurnalis Tunisia yang ke Indonesia. Ini bisa dibilang vlogger juga ya, tapi Iya, tapi dalam bentuk tulisan, betul. Ini berapa kalau mau beli? Ini kita nggak jual, tapi silakan untuk yang mau datang ikut ke diskusi akan dibagi buku gratis sesuai dengan judul setiap harinya. Batik sekarang. Yuk, asik, udah mulai lagu Indonesia nih. Iya, udah mulai suasananya kayak di kondangan ya, Om Iya. Dali. Ini batik-batik dari berbagai daerah. Nih, Om Dali juga lagi pakai batik. Iya, ini tunjukin batik saya. Iya. Keren kan? Keren. Sebenarnya sepasang ya, Oh iya, suami istri. nanti aku videoin yang terakhir biar bisa lihat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih Mbak? Ini martabak. Martabak telur ya? Asik. Hai teman-teman, ini kita lagi ngambil snack gratis di acara book fair ini. Apa katanya tadi? Ini martabak ya? Martabak telur. Martabak telur, terus ada kopi juga, walaupun kopinya bukan kopi luwak kali ya, Kayaknya kopi tubruk atau apa nggak tahu, tapi nanti kita Nanti kita ambil cek. ya. Ini menarik banget sih, pasti semua pengunjung di sini seneng banget ada refreshing begini. Jadi Ya, ya, aku ya. mau kasih suami aku cobain Udah lapar. martabaknya. Bismillah. Jangan sekali ngambil nanti kayak di Turki kemarin aku dihabisin gak dikasih. Iya, pinter. Setengahnya buat istri. Hah? Langsung masuk mulut. Enak. Tapi kurang satu ya. Harus nyantri lagi nih. Ngantri lagi. Kopi. Ambil kopi. Assalamualaikum. Habis ya? Habis. Ya. Habis deh. Saking populernya di sini. Tapi kopi apa itu? Good day, instant coffee. Oh, kopi Good Day ya. Saya Oke. kasih VIP kopi ya. Ya. Ada Nggak apa-apa sedikit sih. kopi luwak. Oh, ini kopi luwak. Nih. Terima kasih. Dapat satu nih. Cobain dulu. Kopi Bogor lagi jalan-jalan. Kopi luwak katanya. Oh, kopi luwak. Iya. Serius? Ini Uh-uh. kopi luwak. Karena kopi yang tadi udah habis, dia kasih kopi VIP ya. Oh, gitu. Kopinya beneran kopi luwak, guys. Beneran. Smooth aku ya rasanya. nggak suka kopi tapi pengen tahu rasa apa. Sebenarnya pertama kayak kali apa. cobain ya. Gimana kamu bilang? Enak. Enak dan smooth, nggak terlalu keras gitu rasanya. Nggak strong ya. Ya, sekarang kita lihat lagi dekor-dekor Indonesia juga ditampilkan di sini. Jadi pengunjung-pengunjung pasti bisa lihat khasnya Indonesia seperti apa. Seperti ini ya Mbak Feli, ada baju-baju tradisional Iya, dari berbagai wilayah provinsi di Indonesia. Iya. Juga yang paling main guestnya nih ada si Borobudur ini. Terus masih ada lagi juga di sini banyak ternyata ya. Iya. Dekor Provinsi kita juga kan banyak. hampir semua. Masya Allah, hebat. Iya. Ini ada Nusa Tenggara Barat, dari Riau, dari Kalimantan. Ini membuktikan bahwa kita tuh beraneka ragam tapi kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Terus ada booth juga Indomie nih teman-teman. Nah, ini booth Indominya. Lihat lucu banget deh. Bisa foto kayak gitu.
Iya, iya Mie bener. goreng. Iya, mie goreng. Yang ini rasa di Tunisia loh. Yes, ini. Ini rasanya rasa di Tunisia, yang hadir di Tunisia tuh ini. Rasa udang, mie goreng, sama satu lagi rasa ayam. Jadi ini tempat VIP untuk Bapak Duta Besar dan tamu-tamu. Biasanya ada tamu-tamu juga dari Kementerian Tunisia, jurnalis, dan ngopi-ngopi duduk di sini nikmatin suasana stand Indonesia. Jadi di sini ulama Indonesia terdahulu menulis buku dalam bahasa Arab untuk jadi bahan ajaran di pesantren-pesantren di Indonesia. Ini sebenarnya Indonesia ikut setiap tahun atau memang tahun ini ada kayak spesial gitu ya? Ya benar, tahun ini spesial, kita jadi tamu kehormatan. Untuk tahun-tahun sebelumnya sebenarnya kita belum ikut secara langsung, tapi hanya jadi pengunjung aja. Dan untuk tahun ini kita ikut secara langsung, kita juga jadi tamu kehormatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya senang nih lihat Indonesia sama Tunisia makin akrab ya gitu. Ya benar. Ini apa bilangnya? Angklung. 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 Ini sama kayak biasa alat musik, ada Oh. kode-kodenya. Oh, ada kodenya ya. Do re mi-nya juga ada. Lucu ya? Lucu. Tapi harus jago ini yang mainnya. Iya, karena sebenarnya angklung ini bisa main satu orang semuanya atau satu orang megang. Misalkan, Oh gitu. jadi nanti kayak paduan suara gitu. Kayak orkestra. Kayak orkestra, betul. Coba Om Dali main deh, coba. Gimana? Saya nggak ngerti. Ini ya tangannya di sini dua. Begini. Oh, enggak yang Oh, gini. kiri. Yang kiri ya. Goyang-goyang. Biar bunyi kita goyang-goyang. Menarik banget sih sebenarnya. Tapi harus latihan dulu. Harus latihan dulu, benar. Mainnya pakai itu ya? Iya, ada asoknya, ada apa? Ada kayunya, tapi lagi disimpan karena sering. Oh, di anak Iya, kecil anak mainnya. kecil main-main lupa taruh lagi. Iya. Ada kodenya juga ya? Iya, sama kayak angklung. Di sini pelajar Indonesianya kalau dia kuliah sampai S2, dia akan menyumbangkan karyanya ke kampus. Dan rata-rata mahasiswa Indonesia kami nulisnya tentang Indonesia. Jadi memperkenalkan Indonesia lebih lagi ke orang-orang di Tunisia dan khususnya kampus kita, Zaituna. Nah, ini produk Indonesia yang ada di sini ya, teman-teman. Kopi-kopi. Lucu banget nih, ada wayangnya. Iya, ini lucu nih. Oh. Wah, asik. Kita kan Monopoli senang tuh main Indonesia. Monopoli, ini Wonderpoly Indonesia. Jadi ada stasiun apa ya ini? Wah, Bogor ya? pokoknya macam-macam nih. Ini airportnya Soekarno Hatta. Oh, Ya lucu bagus ya. Iya. Ada Banjarmasin, ada Pontianak, ada Bogor nggak ya? Iya, nanti kita cari deh. Ada permen, permen jahe. Cappuccino, good day. Rata-rata kopi ya di sini. Rata-rata kopi, karena tahu bahwa Tunisia itu negeri 1000 kafe. Jadi kita promosi kopi Indonesia supaya bisa masuk ke Tunis dan dinikmatin sama banyak orang Tunis. Ini ada kopi luwak yang kita bawa langsung dari Indonesia dan memang mereka rata-rata tertarik untuk nyium baunya, tahu rasanya. Ini kebetulan habis diskusi, jadi ada apa tanda tangan penulis. Teman-teman, ini sekarang aku lagi diapit dengan penari-penari yang cantik-cantik. Mereka akan menghibur juga di acara Book Expo ini. Mereka akan menari di sana. Kita tanya sekarang apa kira-kira yang akan ditampilkan. Mbak, boleh tahu namanya siapa? Aku Hana Tufahati. Hana. Terus Hai, aku Angel. Hana dan Mbak Angel. Jadi mereka berdua akan menarikan apa nih kira-kira? Kita nari ondel-ondel. Tari Ya, ondel-ondel hari ini dari ondel. Jakarta. Ya, dari Jakarta. Berapa lama tuh kira-kira mulai belajar tarian ini, latihan sendiri atau ada tutornya di sini, guru pembimbingnya? Kita latihan sendiri sama teman-teman selama 2 minggu Iya, berturut-turut. Jadi dalam 2 minggu udah mahir, udah bisa? Udah. Wah, hebat, Masya Allah. Sekolah di sini, kuliah di sini? kuliah di sini. Wah, S1, S2? S1 kita. Wah, hebat ya. Mereka bisa bahasa Arab, bisa
bisa bahasa Prancis, bisa menari juga, mewakilkan Indonesia di sini, menari ondel-ondel. Satu tampilan aja atau ada lagi? Tadi sebelumnya kita udah nampilin satu tarian juga sebelumnya. Tarian. Iya. Jadi dalam sehari itu ada 2 kali tampilan Iya, pertunjukan. ada 2 kali. Dan itu semua tarian. Gak semua tarian kita ada kita milih ya, milih tariannya. Gitu. Jadi beragam ya di sini. Iya. Sayang yang di Indonesia kalau bisa ke Tunis lihat langsung pasti seru. Menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. I see. Setiap hari ada diskusi ya Pak, seminar setiap hari. Dari jam setengah 1. Dari jam 1. Ya, Sabtu Minggu 2. Ya. Hari biasa karena khawatir nggak banyak, 1 aja. Oh gitu. Iya. Untuk Dan pertunjukannya selalu ada ya Pak dari awal dan akhir, ada. penutup dan Biasanya penutup. musik, tari, diskusi. Wah, dan Biasanya. hanya Indonesia yang stand Indonesia yang punya. Nggak ada yang punya. Nggak kita ada kan ya. nggak punya musik, nggak punya. Insya Allah. Insya Allah. Indonesia buat Tunis Ashab. Iya, nah. Soal semakin dekat ya. Ya, mudah-mudahan semakin dekat nih hubungan diplomatisnya. Terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya ya Bapak. Berdua aja. Berdua aja, ini tuh baru nyampe dari Dubai, baru landing. Aku tarik, ayo sini lihat Book Expo, kita ketemu Pak Zuhairi. Saya setiap hari kan ini kantor kan saya Iya, pilih. iya. Ya, Nah, itu di dalam banyak orang foto-foto. iya. Karena ada Karena bendera. unik ya, ada bendera Tunisia, ada bendera Indonesia. Mantap. Iya. Tadi kita lihat juga buku-bukunya. Mau nanya juga sebenarnya Bapak juga kan salah satu penulis kan. Iya, Jadi saya penulis. iya, gimana? Iya. Pak Zuhairi banyak karyanya. Iya, ada berapa belas Ada buku 14 Bapak? buku. 14 tuh bayangkan. 14 buku, teman-teman. Ada nggak di sini? Ada di tengah. Di tengah, nanti kita lihat ke sana. Boleh Pak, makasih banyak. Teman-teman, Pak Zuhairi juga menulis buku. Dubes kita, hebat dong. Oke Pak, kita sambil muter-muter. Makasih banyak ya Pak. Teman-teman, setelah kita ngobrol-ngobrol tadi sejenak dengan Pak Dubes, beliau bilang kalau beliau kan nulis buku nih ya, ada beberapa bukunya yang ditampilkan di sini. Total bukunya Pak Dubes itu yang ditulis oleh beliau ada 14, tapi di sini hanya beberapa. Ini salah satunya yang sudah diterjemahkan ke bahasa Arab ya. Nah, kalau untuk bahasa Indonya aslinya tulisannya adalah seperti ini bukunya. Ada Mekah, ada Medina, ada Al-Azhar, dan bukunya semuanya tebal-tebal loh teman-teman, boleh dilihat deh. Ini buku aslinya Al-Quran Kitab Toleransi dan diterjemahkannya ke bahasa Arab yang ini. Dan Gitu. akan jadi bahan diskusi untuk closing nanti hari Oh, Minggu. hari Jadi Minggu. kalau mau datang boleh, atau mau nonton dari jauh Oke, insya Allah, makasih. Setiap hari itu ada makanan Indonesia. Terus apa lagi? Hanya martabak? Enggak, setiap hari kita beda-beda. Kemarin bolu, terus sebelumnya lagi itu ada risol. Terus boleh tahu nggak kira-kira antusiasmenya pengunjung tuh kalau ngelihat makanan Indonesia, snack-snack ringan yang disajikan di sini, mereka tuh penasaran atau mereka mau coba atau mereka malah takut coba mungkin? Sampai sejauh ini Bu ya, makanan yang disaji itu mereka rata-rata suka. Suka karena kue yang kita sajikan itu nggak pedas, rata-rata halawiyat. Nah, sama kayak kemarin itu seperti bolu labu, risol mayones itu mereka pada suka. Wah, hebat masnya. Nanti udah searching nih kira-kira apa ya yang disenangi dengan orang-orang lokal, kira-kira kue-kue kita yang manis-manis misalnya. Iya, Bu. Wah, hebat-hebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Maaf. Saya Iwan. Pak Iwan. Yes. Kaifa halok? Alhamdulillah bikhair. Bisa bahasa Arab nggak? Sedikit. ya? Suaya. Oke. Saya mau tanya ini. Saya lihat ini banyak stand Indomie. Memperkenalkan
Indomie begini dalam format yang berbeda. Jadi mereka ini dan mereka Iya, sudah banyak sampai ada bantal Indomie ya. ya, dan mereka sudah kenal Indomie, alhamdulillah. So ini hanya untuk partisipasi Indomie di Book Expo ini. Insya Allah kedepannya semakin populer sampai buka pabrik di sini. Insya Allah, ya. insya Allah, insya Allah. Seperti di Nigeria gitu. Ya. Insya Allah, oh iya, sudah ke Nigeria. Oh, ya kemarin saya ngobrol di Lagos. sana. Di Lagos ya. Terus ada magnet juga ya. Ya, ini untuk souvenir untuk pengunjung kita kasih. Terima kasih magnet. banyak. Ya. Dapat magnet Indomie. Ya. Nah kalau di Tunisia ada beberapa rasa Indominya? Ada at least 6 rasa ya. 6 rasa, termasuk ada mie goreng. Mungkin sekarang 7 ada satu lagi super mie. Super mie saya tidak bawa ini ya sampelnya. Dan ini baru super mie. Ini rasa baru nih teman-teman. Ya, untuk super mie Swayahar lebih pedas. Pedas ya? Ya, pedas. Ada game di boothnya Indomie. Jadi banyak orang-orang Tunis yang nyobain. Kalau mereka berhasil menang di game ini, mereka bakal dapat merchandise dari Indomie. Ini apa, kacang ya? Kacang Bali. Kacang Bali. Nih, saya tunjukkan. Kacang Bali katanya. Silahkan. Kacang Bali. Ada garamnya gitu ya? Iya. Rasa bawang. Silakan. Satu-satu kali Mas. Oh, satu-satu ya? Bebas. Satu lagi boleh? Udah ngambil 2 lagi. Ini Makasih ya. Bisa habis loh sama saya nih. Bahaya. sipet lagi. Set, langsung masukin. Lapar saya. Iya. Terus istrinya nggak dikasih gitu. Oh iya, lupa. Lupa ya. Istrinya nggak dikasih gitu. Kan gak suka kacang. Ya udah sih cobain. Kasihan belum cobain dia. Mbak, dua-duanya diambil dia, Mbak. Aku boleh ya? Boleh. Jatah aku diambil. Kacang Bali. Oke, gini makannya. Satu-satu. Satu-satu dia makan dong. Teman-teman, ini udah sekarang tuh hampir jam 3:30 ya sore, tapi masih rame, banyak yang datang. Sebentar lagi padahal udah mau tutup. Tuh ada rombongan anak sekolah, mereka akan lihat pavilion Indonesia. Teman-teman, kita sekarang dengan Ibu Dubes kita di sini. Kita mau pamitan, acaranya Ibu alhamdulillah beneran bagus, Masya Allah. Semoga sukses terus. Sampai kapan ya Bu ya? Hari Minggu ya penutup ini ya? pamerannya terakhir sampai hari Minggu. Wah, hari Minggu. 3 Mei penutupan. Kalau bisa jangan lupa untuk hadir. Insya karena Allah. Nanti penutupannya ditutup dengan ada nadwa diskusi buku dari Pak Dubes. Ya, buku Pak Dubes yang judulnya Al-Quran Kitab Toleransi, dan alhamdulillah sudah di. Oh, itu tadi kita lihat Ibu yang ada terjemahannya bahasa Ya, Arab. itu aslinya bahasa Indonesia, Al-Quran Kitab Toleransi, tapi alhamdulillah sudah diterjemahkan ke bahasa Arab. Al-Quran Kitabut Tasamu. Nanti yang ngisi Pak Dubes akan didiskusikan dengan Mufti Jumhuriyah Tunis. Nanti. Kalau ada waktu silakan datang kembali. Insya Allah, mudah-mudahan Bu nanti kita datang. Terima kasih banyak ya Bu ya, kita sekalian pamit pulang. Terima kasih juga sudah meramaikan pameran Indonesia kali ini. Sama-sama. Kita sangat senang sekali. Mari Bu, makasih. Ayo kita lanjut teman-teman. Hari ini saya mau jalan-jalan bersama keluarga nih rame-rame. Saya mau tunjukin satu tempat unik banget di Tunisia. Halo. Halo. Nih si Aiden duduk sama mamanya di belakang. Si Ichel nggak mau kalah nih. Selalu mau duduk di depan. Makan apa? Cheetos. Dia makan chips. Nah ini teman-teman kita udah sampai ya. Nih si Aiden sama Ichel mau naik onta nih. Naik onta di depan. Coba lihat dah. Heljem Coliseum. Keren.
Orang-orang kalau lihat foto kirain lagi di Itali. Seru ya. Sudah deh, cuman keliling sebentar nih. Ini geng motor nih, habis jalan-jalan dari kota ke kota. Nah, pas kita masuk ada koleksi mozaik teman-teman, bisa beli ya. Ini harimau Sumatera ya. Harimau Sumatera. Ini lihat harganya berapa? 1.200. Ya lumayan mahal, ini handmade 5 semua. jutaan nih kira-kira. Satu begini doang. Sekitar 5 juta. Nah, ini 2.000, 10 juta. Nah, fakta unik, Tunisia itu punya koleksi mozaik terbesar di dunia. Ini ada yang jual souvenir nih seperti ini. Replika Colosseum. For baby, I think. Dari buka ada ontanya nih. Ini versi Tunisia. Nah, ini sekarang saya mau tunjukin dari atas dulu ya. Bangunan zaman dulu. Lumayan tinggi ya tangganya. Banyak orang asing yang datang ke sini. Nah, ini pas sebelah Colosseumnya ada masjid tua juga nih. Nanti kita tunjukin ya. Nah, sekarang saya mau tunjukin view yang dari depan. Nah, itu onta masih duduk di sana. Nah, ini loker buat beli tiket ya teman-teman. Harga tiketnya sekitar 8 dinar. Itu nggak nyampe 50.000 gitu. Kalau anak-anak bayar setengah. Terus dapat akses ke museum ya. Nah, di depannya banyak itu restoran, kafe, tempat jualan souvenir. Coba bayangin ya, bangunan ini umurnya 1800 tahun. Menarik ya. Kondisinya masih bagus gitu. Ini kita udah sampai paling atas ya. Ada study tour. Karena hari Sabtu nggak masuk sekolah. Nah, Colosseum Al-Jam ini adalah amphitheater Romawi terbesar di Afrika dan terbesar ketiga di seluruh dunia. Setelah yang di Roma, sama satu lagi di Italia, saya lupa namanya. Dulu kapasitasnya sekitar 35.000 penonton. Ini turun lagi. Jadi ini kita udah turun ke yang paling bawah, lantai paling bawah. Jadi di sini tempat ruangan untuk hewan-hewan yang akan bertarung. Jadi zaman dulu nih teman-teman, hewan-hewan buas akan bertarung dengan gladiator lah gitu. Nah, di atas itu gladiator. Ini kita ada di bawah. Ini kita tuh di atas ini tuh arenanya. Jadi ditaruh dulu di sana binatang-binatangnya yang mau bertarung. Nanti baru dibawa tuh digiring naik ke atas sini, baru bertarung dengan gladiator. Nanti kita naik ke atas ya, kita lihat ya. Allah Akbar.
اللكاج وين هم اللكاج بتاع الحيوانات؟ ليكاج مسكرين تو انتردي بس تعال. Katanya sekarang kandang binatang-binatang udah tutup ya, udah nggak boleh masuk ke dalam. Jadi saya nggak bisa tunjukin. وهذيك كازين تاع البش، هذيك بيت نوم فهمت؟ Oh ya ini kamar tidur teman-teman. Nah di situ lemari katanya. طيحات. Ini katanya pas perang dunia kedua, ini yang jatuh ya di belakang. Dulu ini sampai ke ujungnya. Tapi sekarang jatuh gitu. Tapi kondisinya masih bagus banget ini. Keren banget ya teman-teman. Nah ini yang di bawah arena. Kelihatan nih dari atas. Kalau zaman sekarang, arena ini buat bikin konser ya. Jadi ada show, ada penyanyi gitu. Orang-orang duduk di sini. Biasanya bulan Juli, Agustus kalau nggak salah. Ya anak-anak kelaparan nih. Makan apa? Makan gosho. Ini gosho seperti beng-beng di Indonesia ya. Jajanan favorit anak sekolah. Wafer beng-beng Tunisia ya. Nah, ini kayak Superman kalau di Indo. Superman? Wafer Superman. Kayak gini persis banget rasanya. Bukannya seperti beng-beng ya? Enggak, kalau beng-beng tuh dia ada karamel-karamelnya gitu. Tuh banyak orang asing. Nah ini yang kita tadi tunjukin di bawah. Sebelah sini yang masih bagus yang belum jatuh. Terus ini tempat penontonnya duduk. Nah ini belakangnya itu yang katanya jatuh di Perang Dunia Kedua. Halo. Pada istirahat nih mereka. Di bawah sini ya. Apa itu? Kandangnya di bawah sini. Iya. Tapi kita nggak bisa lihat soalnya gelap banget. Ya udah ditutup sekarang katanya. Gimana, bagus? Bagus, tapi capek, besar banget. Iya, ini katanya terbesar ketiga di seluruh dunia. Gitu. Terus banyak ruangan-ruangan tersembunyi yang kita nggak tahu sebenarnya. Dan ditutup juga. Ada sejarahnya sebenarnya, tapi Om Dali juga kurang tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah ini souvenirnya khas Tunisia. Jajan apa? Nih, saya mau beli ini. Udah buka. Coba lihat. Mau beli jaman. Michelle beli onta. Nah si Mamo beli apa? Onta yang besar. Bawa pulang ya. Yang di depan itu tadi. Bagus ya ini desainnya. Ya, kayak apa? Zaman dulu banget gitu. Ini lihat lucunya segede gini, ini buat nama apa ya? Ini biasanya taruh minyak zaitun zaman dulu. Masih ada sampai sekarang yang pakainya buat naruh minyak zaitun supaya tahan lama gitu. Lagi nongkrong nih. Kita pesen jus jeruk ya teman-teman. Iya. Tunisia itu terkenal dengan kualitas yang bagus banget ya jeruknya. Sampai ekspor ke Europe loh. Iya, ekspornya kemana-mana. Ya. Juice for Indonesia people. For Indonesia people. Welcome to my country. Terima kasih, syukran. Baik banget orangnya. Lihat view-nya teman-teman. Coba bayangin ya. Makan di sini, hadap ke Coliseum.
يبارك لأخوي عايشك. Nah, ini tempat bikin sate ya. Coba kalau bikin sate di sini ya, sate Indonesia. Enak ya, pasti laku banget. Kok onta minum jus ya? Lagi foto-foto. Ding 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 ding. Cheers. Ya, Ishel udah habis dia. Enak segar banget ya. Ini benar-benar jus, nggak pakai air, nggak pakai gula, benar-benar dari jeruknya. Mantap. Ini masjid yang saya tadi tunjukin ya, pas sebelah Kolosium. Ada 3 pintu katanya. Nah, kayak gini tempat wudhunya. Ini saking tua. Nih, ditaruh ini buat duduk seperti ratan ya. Bismillah. Mantap, كلهم مختلفين. Ini katanya unik ya. Ini pillarnya beda-beda. Ini marble. يقول لك سفينه تاع يعني والله يقول سيدنا نوح خاطر ابعد بعيد شويه. تحسها موجة. اي والامواج بتاعها لازم. Ini katanya masjid tertua di kota Al-Jam ini ya, berdiri sejak 600 atau 700 tahun yang lalu. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nah, ini pas di belakang Kolosium. Nih teman-teman, kita berhenti di jalan nih. Saya mau tunjukin pohon mulberry ya, kalau nggak salah pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Tunisia kita bilang tut. Aku mau manjat juga. Saya nggak pakai rok. Nah, kayak gini lah teman-teman. Kayak gini nih, ini yang matang nih. Mana? Tuh. Tapi nanti dia berubah jadi hitam. Kalau udah matang tuh warnanya hitam. Ini masih putih. Coba ambil satu. Ini langsung dari pohonnya loh. Rasanya tuh kayak stroberi atau kayak raspberry. Nanti enak banget. Biasanya ada yang jual di pinggir jalan. Terus digituin ya. Jatuh-jatuh teman-teman. Nih tuh, ini udah mateng nih, udah gede banget. Coba. Tuh. Di shake ya trinya. Iya, jadi cuma digoyang-goyangin gitu pohonnya, nanti dia turun kecil-kecil gitu kayak hujan. Ini lucu banget loh. Ini dapat satu yang merah nih. Ya, aku dapat banyak dong. Ambil gratis nih. Langsung dari pohon orang. Ini beneran ya, enak banget teman-teman. Iya, enak banget. Natural dong. Nggak dicuci, ada langsung dari pohon. Manis banget. Iya, manis banget nih, coba. Mantap.
Nah, waktunya makan sekarang. Lihat kita sekarang makannya makan besar. Daging-dagingan bakar. Jadi ada kambing, ada kayak sosis Arabik gitu. Itu juga apa sih dagingnya kambing ya? Ada kambing, ada sapi. Domba. Ya, di sini senangnya makannya domba bukan kambing. Terus nih aku tunjukin ya. Jadi kalau misalnya makan di sini tuh lunchnya mereka pasti punya segala macam salad. Ini tuh sebenarnya salad teman-teman. Dari telur harissa, ini sambalnya mereka ya, sambal Tunisian. Terus dicampur dengan tomat, dengan bawang-bawangan, juga cabai. Nah, terus ini salad freshnya. Jadi begini, pasti ada salad fresh kalau di Tunisia itu. Satu lagi, ini juga namanya selatan mishuya. Jadi cabai yang dibakar, iya, bawang putih yang dibakar, makanya mishuya itu artinya bakar ya, bakar-bakar ya. Gitu. Jadi kayak sambal bakar lah. Terus ini dia, anak-anak senang banget makanin kentang goreng di sini. Kentang goreng di sini itu nggak kayak kentang di Indonesia ya, yang frozen terus digoreng gitu aja. Mereka tuh potong sendiri terus digoreng biasa, tapi hasilnya crunchy banget nih ya. Nih. Aku coba. Ini minuman asli Tunisia. Jadi seperti Coca-Cola tapi namanya boga. Rasanya hampir mirip sama kalau kita tuh punya minuman yang rasa sarsaparilla. Apa ya nama mereknya aku lupa, tapi di Indo dulu pernah terkenal. Kayak cap badak gitulah, hampir mirip kayak gitu rasanya. Nah, rotinya itu ada dua jenis. Di sini biasanya mereka pakai baguette ya, French bread gitu, atau ini dia roti tradisional namanya khobuz tabuna. Khobuz tuh roti gitu. Nah, ini rasanya tuh bener-bener berat, ngenyangin. Nggak mungkin kita makan satu kayak gini kayaknya kalau orang Indo. Karena ini bener-bener berat, nggak kayak roti pada umumnya gitu. Dan bisa dilihat nih ya, Aiden udah ada yang dipotong nih sama dia. Teksturnya tuh kayak gini. Ini tuh full gandum teman-teman. Bukan kayak roti di Indo yang sekali dimakan langsung kempes. Gitu. Abis makan ini pasti teler. Bismillah. Fresh banget saladnya. Dan sebenarnya ini konsepnya 2 in 1 ya. Bisa beli daging bawa pulang atau beli daging pesen di sini terus langsung dibakar gitu ya. Masakin, dibakarin. Ini dia teman-teman, makanan paling populer di Tunisia kayak gini. Nah, taruh lemon. Wanginya kemana-mana. Iya. Ini ada sosisnya, sosis lokal, daging domba, yang sama kita pilih ya. hati ya bilangnya itu, Ya. sama hati. Aku pesen hati buat aku ya. Nah, ini tuh kayak daging cincang gitu ya. Ini merguez tapi ada bumbu-bumbu ya, udah dicampur. Dicampur bumbu daging, udah dikasih bumbu, udah ada sambelnya gitu ya. Iya. Bismillah. Makan apa? Halus. Itu aja. Makan sama bapak. Nyam. Di pinggir jalan loh ini. Jadi kalau lewat tuh kita nyium baunya, karena kan dibakar langsung kan di depan. Ya, bakarnya langsung di sana. Michelle, Siami? Terus ya, aku mau kasih ini nih, kasih komen. Apa? Daging dombanya tuh bener-bener domba Afrika kayak yang terkenal lah kan di Indo juga terkenal ya domba Afrika. Itu domba itu nggak bau, terus dia gitu cuma dibakar gitu aja, cuma dikasih garam sama dikasih merica, udah nggak pakai bumbu apa lagi. Tapi itu enak banget. Iya, nggak ada bau-bau ya. Nggak ada bau dan bumbunya tuh nggak banyak. Kalau di Indo kita masak harus penuh bumbu, daging-daging tuh pakai bumbu macam-macam. Ini cuma pakai garam sama lada aja udah, itu enak banget.
Mantap nih. Beres kebda. Wow. Try this. This one feels like the blood. Nah nih teman-teman, kita berhenti di pasar nih. So Om Dali mau tunjukin buah unik di Tunisia. Lihat nih, aku lagi pilihin. Ini buahnya namanya busa. Rasanya perpaduan antara pepaya sama mangga. Nanti kita kupas ya di rumah. Ini enak banget, aku suka banget. Dan ini musimnya cuma 2 minggu 3 minggu, habis itu habis. Nah, nih ini stroberinya di sini 1 kilonya itu cuman 25.000. 1 kilo ya, sebesar-besar ini loh. 25.000. Terus ada lagi aprikot. Tuh, ini aku pernah ngecek dulu ya waktu Giant masih buka, Giant Supermarket. 1 kilo itu harganya 300.000. Ini kalau udah matang warnanya lebih ke orange ya. Kuning. Nah, kayak gini warnanya kalau udah matang. Jadi yang mana yang kita beli ini apa itu? Ya, ini lebih besar. Ini lebih besar. Ini bisa buat rujak juga ya. Soalnya agak ini. Yang bikin rujak itu peach persik namanya. Buah persik itu enak banget, buah persik. Ada yang kecil, ada yang besar. Melonnya tuh di sini ada macam-macam modelnya. Ada yang ini yang madu kalau nggak salah, sama itu yang biasa aja sebelah sana. Di Indonesia ada kan kayak gini? Ada. Ini jualnya di pinggir jalan ya, dekat bundaran. Ya. Sekarang lagi musimnya semangka teman-teman. Jadi kalau udah masuk musim panas baru ada semangka. Nanti musim panasnya habis udah nggak ada semangka. Ini udah dipotong ya? Ya, jadi kelihatan nih bagus apa enggaknya. Ini aja. Nah nih teman-teman, kita udah sampai ke rumah ya. Anak-anak udah pada teler. Ini dia buah yang saya bilang mungkin tidak ada di Indonesia. Di Tunisia kita bilang busa. Buah ini hanya berapa minggu ya? Mungkin paling lama sebulan terus habis gitu. Musimnya cuma sebulan gitu. Nah, saya tunjukin dalamnya ya. Enak banget ini buahnya. Nah, di dalam ada biji seperti ini. 3 biji, aduh. 3 biji gitu. Seperti ini. Ada yang tahu nggak namanya pakai bahasa Inggris ya? Rasanya sangat unik. Nah, ini kalian udah tahu kan? Buah aprikot. Saya suka banget ini. Saya ingat waktu masih kecil, biji aprikot ini jadi mainan. Kita buka sedikit dari ini, dari ujungnya, terus dari siul gitu kayak mainan anak kecil ya. Nah, yang ini buah persik, tapi yang masih muda ya. Jadi kata istri saya ini cocok buat bikin rujak. Soalnya rasanya agak asam sedikit. Bismillah. Enak banget ya. Tinggal taruh bumbu rujak. Set. Langsung masukin mulut. Alhamdulillah, ya Allah kenyangnya. Si Om Dali udah nggak bisa gerak nih. Ya udah, terima kasih banyak ya teman-teman nemenin kita jalan-jalan di Tunisia. Semoga sehat dan bahagia selalu, dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.